Kalau disuruh memilih Temon atau Mama Dede, apa yang mau pilih? Ini secara terus terang ya Mas BWN ya. Ini di setiap acara kalau ada pertanyaan kayak gini, ini pertanyaan yang saya larang loh. Ada nggak kebijakan lucu yang kita perlu tahu keluarga Indonesia? Asian value-nya. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Cakep. Mampir ke rumah pesinden. Semua cakep. Kalau lo kagak mau nunggu, lo harus jadi anak presiden. Cakep. Jadi judul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menghidupkan kewarasan, meluaskannya, membesarkannya. Dan dalam proses ini kita memerlukan komika supaya kewarasan itu tetap terjaga. Punggawanya adalah Cing Abdel. Assalamualaikum. Jangan-jangan, waalaikumsalam. Jangan-jangan malah jadi nggak waras ini acara. Iya. Salah undang tamu Nanti kayak kita gini. uji nanti kita simpulkan apakah kewarasan atau ketidakwarasan. Saya terkaget-kaget bisa ada di podcast ini gitu. Karena saya penonton podcast ini gitu. Tamu-tamunya kayaknya di luar jangkauan saya gitu, Mas. Ini ada David pernah ke sini, ada Panji pernah ke sini. Ya itu dua doang lah, dua dari antara ratusan gitu. Iya, baru dua ya. Dua. Karena memang dua itu biasanya menang loh. Sebentar lagi kita panggil Oza, tenang aja. Kalau disuruh memilih Temon atau Mama Dede, apa yang mau pilih? Ini secara terus terang ya Mas BWN ya. Ini di setiap acara kalau ada pertanyaan kayak gini, ini pertanyaan yang saya larang loh. Gitu ya. Karena saya selalu bingung untuk memilih dua orang ini. Dua orang ini mempunyai sumbangsi yang sama besar, walaupun di tempat yang berbeda. Jadi kalau disuruh milih antara Mama Dede sama Temon, ya saya pilih Mama Dede lah. Ini yang gue suka. Oke. Enggak sebenarnya ini pilihan. Udah nggak suka penjelasan lagi. Temon sorry ya. Enggak. Harus diluruskan nih. Temon ini orang yang banyak jasanya. Banyak jasanya. Saya terlihat pintar karena dia bego. Saya terlihat ganteng karena dia jelek gitu. Enggak. Saya tumbuh kenal sama Temon itu tahun 90-92an lah. Artinya udah masuk ke 32 tahun lah. Bayangkan gimana kayanya Soeharto 32 tahun. Itu juga kayanya diri saya gitu. Berada bersama Temon. Karena kemampuan komedi tumbuh bersama Temon. Kemampuan wawasan juga tumbuh bersama Temon gitu. Jadi kalau disuruh milih memang ini pilihan yang sulit gitu. Mama Dede banyak mempengaruhi kehidupan saya secara spiritual lah gitu, secara spiritual. Kalau Temon tuh lebih banyak. Jadi imbang lah gitu. Ada BW black and white di situ. Be wise. Iya. Jadi nama aslinya Temon siapa? Simpson Rarameha Ngadang. Susah ya. Dia memang orang NTT. Dia yang terakhir namanya belakangnya itu tadi. Ngadang. Rarameha Ngadang. Rarameha itu nama seorang raja di Nusa Tenggara. Ngadang ini nama inilah apa namanya marganya lah di situ. Jadi maksudnya Temon anaknya raja atau Temon? Nah itu atau bercita-cita ingin jadi raja, aku nggak ngerti. Kan kalau teman dekatnya jadi. Dia tidak bercita-cita jadi raja, cuma dia pengen kawin banyak aja. Dia pernah diramal sama orang pinter, katanya dia kawin 34 kali. Hah? Dan dia berusaha mewujudkan ramalan itu. Oh gitu. Itu raja itu? Iya. Tapi sekarang sudah sampai berapa rekornya? Temon 6 apa 7 gitu. Kok gibahin orang lain gitu. Oke. Ya. Kalau disuruh milih, mau disebut orang Awak atau orang Betawi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang saya larang juga untuk ini. Tidak ada yang bisa dipilih ini karena dua-duanya mempunyai kontribusi besar. Di dalam rumah saya dididik secara Minang. Tapi begitu keluar itu saya dididik banyak asupan-asupan budaya Betawi. Dalam hal agama misalnya, di dalam rumah saya diajarkan Muhammadiyah banget.
Tapi begitu keluar udah NU. Muhammad NU. Ya, udah NU. Sholat juga ini udah kunut. Kalau di di rumah subuh nggak kunut gitu. Jadi memang udah secara nggak sadar dari kecil sudah diajarkan nilai-nilai moderat lah sama bapak sama ibu gitu. Walaupun dididik keras secara Padang, tapi di luar lo harus akomodasi hal-hal yang berbudaya-budaya Betawi lah gitu. Karena hampir seluruh orang yang memanggil Abdel pakai cing. Cing. Bukan uda. Nah, itu cuma permasalahan karena di sebuah sinetron dulu, di Tukang Bubur Naik Haji namanya, saya berperan sebagai Cing Nelan. Kebetulan sinetron itu punya durasi tayang yang panjang, hampir 2000-an episode. Jadi orang mengenalnya sebagai Cing. Jadi begitu keluar di kehidupan sehari-hari orang manggilnya udah Cing. Bukan karena saya kental Betawinya enggak, tapi orang lebih ngelihat di peran itu sebagai Cing. Kalau anak-anak nurunnya kemana, lebih banyak Betawi atau karena kan istri Wulandari pasti bukan Padang kan? Oh, istri saya namanya Ria, tuh salah ini tuh. Bukan ya? Wulandari anak saya. Oh, Wulandari anaknya. Iya. Saya menikah 2 kali. Yang pertama yang punya anak Keisha itu, yang kedua yang punya anak Latisa dan Delisa. Yang ibunya Keisha ini orang Padang Jawa. Padang Jawa. Nah, si Ria ini orang Puerto Rico. Lokal tapi Purwokerto. Lokal lah Purwokerto. Bisa juga. Purwokerto. Jadi banyak mixnya lah, hidup ini banyak mixnya. Keren berarti. Tapi kalau anak ditanya kamu orang apa? Dia bilangnya apa? Dia bilangnya orang Jawa. Oh gitu. Karena Puerto Rico lebih ya. Karena nggak pernah pulang ke Padang juga, pulangnya ke Purwokerto. Banyak orang mengatakan Cing Abdel ini mempunyai 5P. Hah? Iya. 5P apa itu? 5P. Apa aja? Yang paling dikenal Cing Abdel adalah pelawak. Betul, saya pelawak. Terus kedua pesinetron. Iya, benar. Terus pemusik, musik juga kan? Iya, main musik juga. Ya. Penyiar juga benar. Itu udah berapa tuh? 4. 6 deh, 6 tambah 1 lagi. Kalau presenter udah tadi ya? Presenter belum. Belum, presenter. Ya. Yang P lagi yang nggak kebuka kalau nggak dibuka oleh Cing Abdel. Apa itu? Tapi udah dibuka sih. Apa itu? Pernah jadi pecandu. Iya pernah. Gawat itu masa-masa bego itu. Masa-masa bego. Gitu ya. Pecandu. Berapa lama tuh bego tuh? Tapi belum masuk FISIP pasti waktu bego itu, atau udah masuk FISIP? Justru udah keluar dari FISIP. Lah kok orang keluar FISIP jadi bego? Karena salah memilih pergaulan. Oh gitu. Salah memilih tempat yang harus didatangi. Ya hampir-hampir kelar FISIP lah itu, ada di masa-masa itu. Mulai 94 kelar di FISIP kan 96, berarti masih ada 2 tahun lah sekolah sekaligus sebagai penggiat narkoba. Tapi sekarang jadi penggiat narkoba ya. Tapi sekarang bisa jadi keren loh. Kalau dari pecandu naik di 1P, satu lagi jadi keren. Apa itu? Penyintas. Nah itu dia. Tapi penyintas itu kalau orang narkoba kita sebutnya junkie ya. Junkie untuk orang yang ini. Junkie itu adalah lifetime process. Recovering. Tidak ada recovered. Selalu recovering. Nanti kalau lo mati dalam keadaan clean dari narkoba, lo baru bilang sembuh. Karena kemungkinan untuk pakai itu terbuka kapan aja, semudah jentikan tangan kita bisa balik lagi. Mungkin orang-orang yang pemakai, orang-orang yang dulu pernah make tahu betapa rapuh, betapa fragile-nya kita untuk kembali ke tempat itu gara-gara hal yang sepele gitu. Jadi memang harus dijaga banget lah. Jadi betul dong, harus mengatakan dirinya penyintas supaya itu bagian dari menjaga kan. Iya, harus dijaga supaya tetap jadi penyintas sampai akhir hayat lah. Baru dibilang lo recovered gitu. Jadi banyak yang bilang sembuh dari narkoba itu ya lifetime process gitu. Apa pelajaran terbaik dari kebegoan yang tadi itu? Satu, jangan sombong lah. Ini ya nggak tahu ya dalam kasus saya nih. Dalam kasus saya itu saya tuh ngerasa saya bisa ngehandle narkoba nih gitu. Itu bahaya lah. Sombong itu kan dosa pertama yang dibuat di alam semesta ini. Betul. Saat iblis tidak mau tunduk sama Adam itu karena kesombongan gitu. Jadi kalau lo udah sombong ya lo levelnya iblis lo gitu. Kesombongan itu akan menjerumuskan gitu. Pada saat lo bilang kayaknya gue bisa nih handle pakai sekali.
itu akan ada 2 kalinya gitu. Akan handle pakai 2 kali, ada 3 kalinya gitu. Kesombongan masa muda lah terutama ya. Kenapa sombong? Bisa handle tuh kenapa? Apa kekuatan apa yang kemudian sampai gue bisa sombong karena gue apa? Karena saya tuh tahu efeknya, tahu negatifnya tahu, ntar akan kayak gini. Ini bisa gue kendalikan. Misalnya kalau kita pakai 1 atau 2 kali nggak akan sakau. Nah itu kita akan coba tuh sekali 2 kali. Nanti seminggu kemudian pakai lagi gitu. Tapi pada perjalanannya nggak bisa, kita akan diperbudak sama itu gitu. Iya, jadi headache gitu. Jadi edik gitu. Jadi pakai sekali, besoknya ada 2 kali, besoknya 2 kali sehari, besoknya 3 kali sehari, besoknya lama-lama ke relapse lagi lah istilahnya gitu. Yang saya baca, Cing Abdel juga menggunakan masa kelam itu kemudian bisa keluar kan? Iya. Bisa keluar dari jebakan itu. Apa yang menjadi penyebab? Nggak banyak loh orang yang bisa kayak gitu kan? Iya. Mungkin. Kok lu jadi nggak lucu sih Abdel? Kalau ngomongin narkoba ini, saya tuh terseret sama masa itu gitu. Masa itu masa-masa yang kalau sekarang diingat itu masa penuh penyesalan gitu. Masa-masa penuh penyesalan, betapa ngerasa kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama keluarga, kurang ajar sama lingkungan, kurang ajar sama Tuhan, kufur nikmatnya itu benar-benar sekufur-kufurnya lah. Ilmunya Mama Dede keluar semua ya? Iya itu. Baru tahu begitu ada di Mama Dede gitu kan, ada yang bilang kalau kita pada bersyukur kita akan tambahkan syukurnya, nikmatnya. Kalau lo kufur, ingat azab sangat pedih. Nah itu terjadi gitu. Begitu mulai kufur sama nikmat tuh, satu-satu tuh dicabutin, dicabutin nikmat sehatnya dicabut, nikmat harmonis sama kakak adik dicabut, nikmat berbakti sama orang tua dicabut, nikmat punya rezeki karena kerja dicabut, semuanya dicabut satu persatu sampai tidak ada lagi yang tersisa gitu, dan bodohnya pada saat itu kita menyalahkan lingkungan. Kita ngerasa orang tua kita kok kenapa gue gak dukung gue ya, kenapa nih kakak-kakak gue juga kayaknya musuhin. Saya itu pernah digebukin sama seluruh keluarga, Mas. Oh iya? Gara-gara si keluarga udah gak tahan banget. Dan di penjara 1 tahun di dalam rumah? 1,5 tahun malah. 1 tahun sampai ya? Iya, 1,5 tahun. Keluar dari rehab, masuk ke rumah. Itu saat-saat saya sudah menyerahkan diri. Lo terserah lo mau apain gue nih sekarang. Karena gue juga udah habis lah, udah gak tahu. Terserah mau diapain apa ini. Oke, kita kurung dulu. Istilahnya ya, kita kurung dulu. Sampai bokap saya nih, saya manggilnya papi. Karena dia lebih tua dari saya. Ya, kalau hubungannya dengan Betawi dan Padang apa sih papi itu? Iya. Kenapa nggak ada ya? Karena agak modern. Bapak saya itu kerja di IBM. Perusahaan multinasional corporation. Jadi mungkin dia menerapkan nilai-nilai internasional di ini dengan panggilan papi. Bukan babe gitu. Iya. Tadinya saya mau manggil Dedi. Tapi masa saya manggil ibu saya Mizwar. Papi itu bukan cukup keras lah agama. Sampai dia bilang, Del lo gak usah sholat Jumat dulu dah gitu. Selama ada di rumah. Karena lebih banyak mudaratnya deh. Lo akan sholat. Karena di belakang masjid itu BD. Tempat kita beli barang narkoba itu. Jadi kalau dilepas lo sholat Jumat, balik lagi kemungkinan besar lo akan balik lagi. Iya juga sih gitu ya. Maksudnya kalau lagi orang sholat kan kita bisa kabur gak ada nguber kan. Orang lagi pada sholat gitu. Iya. Dia udah tahu akhlaknya kayak gitu. Iya, udah jadi tahu udah gitu. Dicegah gitu. Iya, udah dicegah dulu. Akhirnya ya udahlah. Tapi yang hebat, saya nggak tahu ini tragis atau hebat. Kecanduan itu terjadi justru ketika masih sama Mama Dede katanya, informasinya gitu ya. Itu justru udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak, justru cuma. Tapi Mama Dede tahu gitu. Mama Dede tahu. Mama Dede tahu. Jadi diperkuat terus. Iya, dia mah gedek amat awalnya tuh. Kok dapat hostnya dia gitu ya. Dapat anak kayak begini gitu. Itu setelah bertahun-tahun Mama Dede cerita, gue mah awal sama lu gedek banget Del katanya gitu. Oh gitu. Kayak begini kok dikasih ininya gitu. Maksudnya
jiwa-jiwa jangkisnya masih ada lah gitu. Kita so rebel gitu, nggak mau ngikutin aturan segala macam yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya udah nggak zamannya loh Del, udah tua juga loh gitu. Jadi di Mama Dede itu justru asupan-asupan apa namanya ya jiwa rohani gitu, bisa mengerti apa namanya quotes yang kita anggap dulu klasik, apaan sih gitu, itu justru quotes yang akhirnya menguatkan kita gitu. Dan ada satu lagi perempuan hebat yang lainnya adalah ibunya Abdel ya. Betul. Itu titik awal saya merasa udah nyerah dengan narkoba gitu. Sedemikian apa namanya, bergelimangan dosa, bergelimangan durhaka gitu. Pada saat nyokap itu kasih pesan buat anak-anaknya. 8 bersaudara semua tuh dikasih wasiat masing-masing. Satu-satu. Satu-satu gitu. Dalam bentuk kata tapi ya. Wasiat itu bukan dikasih dalam bentuk benda gitu. Kalau benda mah enak gitu ya. Kalau dari ke ibu namanya Busiat ya. Busiat ya. Itu wasiat, ada Pak Siat ya. Di antara 8 anak saya yang dapat petua paling panjang. Petua paling panjang dan itu paling mengena kayaknya. Paling mengena. Ibu saya itu bilang gini, pakai bahasa saya, Del, buat gue keberhasilan lo sebagai anak, bukti bakti lo sebagai anak, bukan lo jadi anak yang sukses kerjaan, punya harta banyak, punya rumah, punya mobil, enggak. Gue cuma pengen lo mati dalam keadaan clean dari narkoba. Buat gue udah cukup untuk menunjukkan bahwa lo adalah anak yang berbakti sama orang tua. Saya tuh ngerasa sedemikian rendahnya standar berbakti dari nyokap ke saya, Mas, gitu. Panggil ibu siapa? Mami. Karena dia lebih papi, mami. Karena dia lebih tua. Kalau lebih muda saya panggil dia Mami. Jadi itu saya ngerasa tertohok lah kayak gitu. Ngerasa tertohok di mana ukuran keberhasilan anak yang tahu berbaktinya anak, bisa naikin haji orang, bisa beliin rumah orang tuanya, bisa ini, bisa itu gitu. Buat Mami keberhasilan atau bakti seorang Abdel ini ya cuman mati aja dalam keadaan clean lo udah berbakti gitu. Janjinya surga itu kalau berbakti. Si orang tua udah bilang lo adalah anak yang berbakti gitu. Semudah itu masa gue nggak bisa mewujudkan sih gitu. Nah di situ mungkin ya ini motivasi paling dan itu paling besar. Bentuk sayang yang paling sehormat-hormatnya karena memudahkan lu untuk mencapai surganya, ya kan? Dengan berbakti gitu kan? Iya. Karena saya percaya ridha Allah itu ada di atasnya ridho orang tua. Kemudian kalau orang tua udah nganggap Abdel sebagai anak yang berbakti ya akan dianggap sebagai berbakti juga. Tapi ayah masih ada, papi masih ada. Udah meninggal, tapi sebelum meninggal dia hidup. Iya, gitu. Setuju. Udah meninggal semua. Tapi yang menarik juga sebenarnya, kita ngomongin sedih-sedih terus ya. Iya. Yang menariknya dalam keluarga Abdel itu diproduksi oleh keluarga yang juga berkesenian ya. Betul. Yang ada humor-humornya gitu kan. Lucu ya. Hampir semua keluarga saya lucu semua. Mungkin saya yang paling gak lucu. Iya. Cuma yang bisa menjadikan lucu itu uang cuma saya. Oh gitu. Itu yang paling penting ya. Banyak orang pintar tapi nggak punya uang juga karena tidak bisa menggunakannya. Banyak orang pintar tidak sukses ya. Iya. Tapi untung lucu. Kalau lugu bahaya. Iya, orang pintar lugu bahaya. Iya bahaya karena lugu itu lucu dan dungu. Kenapa keluarga itu yang saya dapat informasi nama Abdel juga adalah plesetan dari nama Abdul. Betul. Sebenarnya nggak plesetan sih. Enggak, jadi ngambilnya katanya dari Gamal Abdel Nasser. Papi saya itu. Papi dan Mami itu memang mempunyai kekhasan memberikan nama anak-anaknya. Tidak seperti nama pada umumnya. Misalnya orang pada umumnya Abdul ya. Abdel. Kakak pertama saya kalau orang biasanya punya nama Benny, dia Ben. Atau kakak kedua biasanya Yuni, dia Yun. Ada orang yang biasanya Desi,
dia Disa. Dibalik. Di balik ada yang orang biasanya Aris, dia Eris. Cuma ada satu Iya. kakak saya yang punya nama pasaran, Mei. tapi lahirnya Agustus. Itu makanya gue bilang papinya Abdel ini sebenarnya komika. Komika dia, Iya, dia humor. lucu dia, Iya, dia lucu. Dan lucunya dieksplisitkan dari nama anak-anaknya. Nama anak-anaknya, ya. Ada nggak kebijakan lucu yang kayak kita perlu tahu keluarga Indonesia? Asian value-nya. Padanan Padang sama Betawi value-nya gitu. Iya, Apa iya, tuh? Ada nggak kira-kira? Yang khas ya, nggak ada di keluarganya Ferry, Oza, nggak ada tuh. Cuma ada di keluarga lo. Kayaknya enggak ya. Kayaknya hampir sama Keluarga Minang yang lain. Ya kecil-kecil itu maghrib harus di rumah. Karena kita sholat jamaah di rumah. Keluar juga apa ya? Kayaknya hampir sama keluarga Minang. Cuman lebih moderat aja. Kayak kita boleh begadang. Pulang tuh jam berapa aja. Tapi kita nggak pernah dibekelin kunci rumah. Tidak pernah dibekelin kunci rumah. Jadi kita pulang selalu dengan rasa bersalah. Mungkin cara mendidiknya ya. Kalau lo pulang malam, lo ngerusak Ganggu yang lain. Ganggu yang lain. Karena lo harus ketok pintu, orang yang lagi tidur harus bangun. Mungkin itu cara mendidiknya. Dibandingkan ada orang-orang yang dikasih kunci sendiri, jadi pulang kapan aja bisa gitu. Atau lo kurang peka. Kalau nggak disuruh, artinya lo jangan pulang malam, pulang pagi aja sekarang. Nah itu harusnya kayak gitu ya. Kurang pintar ngambil angle berarti. Dan sekarang juga anak ya udah di didik berkesenian ya. Iya. Ada yang lucu nggak anak yang bisa jadi komika perempuan? Lucu sih kayaknya belum kelihatan. Belum kelihatan. Lucu itu belum kelihatan, lebih banyak ngelawannya aja sih. Oh iya. Iya ngelawan. Tapi ngelawan itu kan bibit-bibit bibit-bibit komedian. Karena komedian itu pasti ngelawan sesuatu yang sudah mapan, sesuatu yang dianggap biasa oleh orang umum. Komedian mendobrak itu dengan sudut pandangnya menjadi sebuah hal yang tidak biasa. Iya. Iya betul. Tapi mungkin bibit-bibit seni sudah ada, mereka senang nyanyi, senang. Kalau Abdul kan dulu dari senang nyanyi dulu kan sebenarnya kan. Iya. Musik lu parodikan. Betul. Gitu kan. Mungkin dari situ kali. Iya. Di awal-awal sama teman malah kita bikin band-band parodi untuk memparodikan lagu-lagu gitu. Dari awalnya itu memang sudah ngelawak yang mengikut sertakan musik dalam paket pertunjukannya gitu. Sama tim lo tuh munculnya duluan mana? Kayaknya duluan kita tahun bareng-bareng 92, 93 tuh kita udah mulai bikin band, tapi nggak ngetop lah banget lah gitu di lingkungan circle tertentu aja yang tahu. Dan industri komedi juga belum seluas sekarang gitu. Saat 2000-an ke bawah kan channel kita untuk menjadi terkenal cuma TV. Cuma TV, dan biasanya juga masuk TV itu harus lewat radio dulu gitu. Jadi iya. cari gampangnya nih, ada orang yang bisa ngomong, tinggal diajarin acting. Makanya pernah jadi penyiar. Presenter ya. Jadi fasilitas untuk menjadi terkenal itu sedikit sekali gitu, dan orang yang masuk ke kue itu banyak banget. Jadi kansnya itu sedikit lah gitu. Saya mau kasih 3 tantangan. 1. Apa yang paling lucu dalam Pilpres kemarin? Yang paling lucu dalam Pilpres kemarin? Dalam lucu ala Abdel. Yang paling lucu adalah bukan hilang ya, nggak kedengerannya lagi ini orang yang melakukan gugatan MK itu siapa namanya ya? Sampai kita nggak tahu lagi tuh. Padahal Almas kemana dia? Dan tidak ada juga laporan ke Kontras kalau dia hilang. Nah. Si Almas ini kemana, nggak pernah ditanyain gimana rasanya gugatannya dimenangkan. Dia ke Turki ikut Apos ya. Leader Apos. Almas ya. Almas sesuatu yang kok udah nggak ada lagi, nggak kedengeran nih orang gitu. Dan kenapa media nggak mau cari dia ya? Dan menurut lo itu lucu? Lucu lah. Bukan karena emang harus dihilangkan, enggak? Oh ya, yes. Enggak, saya tanya. Oh enggak lah, kan udah nggak musim. Atau lucu karena dihilangkan? Emang masih ada dihilangkan? Nggak, udah
Bukan udah habis masa-masa itu ya. Dia udah perannya udah selesai gitu. Iya. Emang kontraknya cuma segitu gitu ya. Ya. Itu cukup aneh lah. Waktu dia melakukan masukin gugatan itu masih banyak lah ininya. Masih banyak yang wawancara. Tapi begitu berhasil nggak ada tuh kedengeran. Malah dia menuntut berapa sih 10 juta atau apa gitu. Terus ada gugatan setelah itu. Ya. Lo tau nggak bapaknya Almas siapa? Pegiat anti korupsi bukan? Temennya Ferry Amsari. Ferry Amsari. Orang kan sekarang dia bikin dirty vote macam-macam ya. I'm sorry sebenarnya dia tuh. Kenapa itu nggak dicari ya? Iya. Kenapa di dirty vote itu nggak ada? Iya, itu hilang kan soal peran itu kan. Ada missing link di dirty vote itu. Oh, hilangnya Almas ini. Ferry Amsari itu. Iya, I'm sorry Del. Ya. Deng, cepet dong Del nih. Kasih gua pantun paling elegan. Kan kalau pantun doang gampang loh. Paling elegan versi Abdel. Pantun yang paling elegan. Pantun lah kan, pantun kan. Yang sekarang kan kalau apa-apa lu pantun. Lu pasti jago lah pantun tuh kan. Jangan sebut Temon dan Mama Dede di situ. Kasih kesulitannya ditambah ini. Panji boleh disebut. Saya butuh 2 hari ini. Ini bedanya komedian sama dia harus nulis ya. Seni-seni yang lain. Seni-seni yang lain kadar spontannya itu bisa lebih cepat lah. Ini lu sambil gini sambil mikir kan? Iya. Gue udah ngerti tekniknya. Agak sulit menciptakan sebuah komedi dalam apa namanya? Pantun elegan ini nggak komedi, ini serius pantun. Komedi itu seni merespon sesuatu, bukan menjawab sesuatu. Ini respon ini. Lo gue suruh respon. Ini lebih ke menjawab dan mencari. Perlu ini dulu, satu batang dulu. Enggak perlu. Ja, apaan dong pantun? Oh, boleh kalau ada pertanyaan kan apa minta bantuan teman, boleh. Call friend ya. Call friend. Karena ini channel politik gitu. Jadi ada apa ya, pressure tersendiri ke pantunnya. Ini politik tuh. humor. Oke. Baru tanya gitu keringetan. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Iya. Mampir ke rumah presiden. Semua cakep. Kalau lo kagak mau nunggu, lo harus jadi anak presiden. Cakep. Jadi judul. Bukan presiden sini ya, presiden Konoha. Iya. No more Konoha, Indonesia forever. Iya. Amin. Pak Anies jadi gubernur gak? Hah? Pak Anies jadi gubernur gak? Waduh. Dia belum meng-hire gue sebagai lawyernya, jadi gue belum tahu nih. Kan kemarin waktu itu. Belum di-hire sebagai lawyernya, jadi gue belum tahu. Waktu yang di MK jadi lawyer siapa? Dari lawyer pasangan Amin. Nah itu. Iya. Beda lagi Beda kontraknya. lagi dong. Honornya beda. Alhamdulillah itu. Itu lebih ke pro boncos ya. Boncos. Ya pro boncos ya. Udah gak dibayar kalah lagi. Bukan kalah, dikalahkan. Oh iya. Beda kalah sama dikalahkan lah. Iya. Dari perspektif Mas BW itu dikalahkan. Yes. Tapi di perspektif orang-orang ya kalah juga. Iya. Tapi yang paling menarik adalah bahwa orang semua se-Indonesia menyetujui bahwa proses itu curang, satu. Ya. Terus kedua, bansos dan mobilisasi aparat sipil itulah yang memenangkan presiden kali ini. No more question. Ya. Apa usul? Nah, kalau ini serius nih usul. Kehebatan komika itu kan 3, Bos. Ya. Tadi kita udah bahas tuh. Ya. Dia mempunyai kemampuan komunikasi politik.
komunikasi publik yang baik. Ya. Yang kedua, dia bisa membuat simple, sederhana, soal-soal rumit sehingga bisa diterima oleh publik. Terus ketiga, dia bisa mentertawakan masalah-masalah rumit ini dan tidak membuat baperan. Ya. Untuk Indonesia yang makin kusut ini diperlukan banyak komika. Ya. Ada nggak usulan kebijakan pemerintah yang perlu mengakomodasi ini supaya kita tidak? Kayaknya nggak tahu pasal berapa ya UU ITE ya. Karena komedi pasti ada korbannya. Komedi dalam tanda petik itu harus ada korban. Ada objek yang akan dibecandain gitu. Cuman kan penerimaan orang terhadap bercandaan orang lain itu kan sangat subjektif ya. Jadi jangan sampai dia kejerat itu. Ya, jangan sampai terjerat itu gitu. Jadi ada hal-hal yang kan komedi ini landasannya itu adalah tragedi plus time itu akan jadi komedi. Beberapa tragedi kalau kita kasih waktu kita akan menceritakannya sebagai sebuah kelucuan. Waktu kita sekolah misalnya aja kepleset, pada saat kepleset itu kita menganggap itu sebagai sebuah tragedi. Tapi nggak beberapa lama kemudian kita nongkrong ceritain masalah itu udah jadi ketawa-ketawa aja gitu. Nah time-nya ini yang mempunyai batasan yang berbeda-beda terhadap di masyarakat. Di sekelompok orang itu bisa ditertawakan dengan cepat, tapi di sekelompok orang itu sesuatu yang belum pantas ditertawakan. Nah, komedian ada di ruang itu. Di ruang itu tinggal pintar-pintar memilih mana premis-premis, mana hal-hal yang sudah bisa ditertawakan, atau mana hal-hal yang masih butuh waktu untuk ditertawakan, atau pintar-pintar menempatkan jokes pada audiensnya. Kalau lo tahu audiens ini udah bisa mentertawakan masalah itu, ya udah silakan dibawakan. Cuman permasalahannya dengan adanya sosial media, dengan adanya gampangnya publikasi secara luas dari masing-masing gadget kita bisa. Kadang-kadang ada satu komedian yang niatnya memang melakukan atau kasih premis itu untuk satu kelompok, tapi disaksikan oleh kelompok yang lain. Itu kayaknya hampir di semua tempat deh gitu. Di semua tempat terjadi kayak gitu. Kayak misal di agama lah ya, ada beberapa ceramah-ceramah yang kalau kita itu memang skup lingkupnya ceramah di audiensnya ya itu suatu hal yang biasa gitu. Tapi di tempat lain kalau itu dipertontonkan udah dianggap melecehkan, bukan hanya di Islam aja, di Kristen kemarin juga terjadi. Nah, komedian ada di ruang lingkup itu gitu. Jadi memang itu harus pintar-pintar. Tapi kalau pengen ada sebuah aturan dari pemerintah yang menjamin kebebasan itu kita bisa lebih bebas bersuara gitu, itu mungkin ya UU ITE ya, UU ITE, karena itu yang digunakan untuk menjerat dan itu yang digunakan menjadi sebuah landasan untuk tersinggung secara legal. Itu bisa dijadikan landasan, gue tersinggung ini legal loh, orang ini ada kok yang ngatur gitu. Cuma ketersinggungan secara sosial ya itu tanggung jawab dari komediannya sendiri, gimana caranya supaya sosial masyarakatnya tidak tersinggung dengan lawakan-lawakannya gitu. Hak menyatakan pendapat dan hak berkomika itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, tapi komikanya harus punya kebajikan dan kebijakan. Betul. Menempatkan lawakannya pada situasi yang tepat. Betul. Kan kadang ada sesuatu yang tidak melanggar hukum, tapi melanggar norma-norma yang tidak tertulis gitu. Bisa misalnya tidak ada tulisan dilarang berak di sini, tapi saya berak di sini, itu kan secara hukum tidak ada pelanggaran gitu. Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum karena tidak ada aturannya gitu. Tapi tidak beradab. Tidak beradab. Nah, karena adab nomor 1, ilmu nomor 2. 20% ilmu, 80% adab katanya. Jadi jadilah orang beradab sebelum berilmu. Nah, inilah cara kita membangun kewarasan. Cing Abdel adalah penggawanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.